Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, tentunya masih di Dongdagi teman-teman. Oke teman-teman, jadi di kesempatan kali ini saya ingin memberikan tip atau ilmu kepada teman-temanku para pembudidaya ikan lele di luar sana. Ada yang bertanya, kenapa budidaya ikan lele kita gagal? Apa penyebabnya? Langsung saja cekidot, kita bahas bersama-sama. Let's go. Oke teman-teman, salam sukses dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas kehidupan ini teman-teman, terutama usaha budidaya ikan lele. Setiap usaha budidaya pastilah menginginkan hasil produksi yang maksimal teman-teman. Namun sering ditemukan pada beberapa kasus banyak ditemukan para pembudidaya ikan lele bukannya untung malah merugi akibat gagal panen. Ada banyak kesalahan yang dilakukan pembudidaya khususnya bagi pemula yang kelihatannya sepele teman-teman, tetapi atau masalah kecil tetapi namun memberi efek besar bagi keberhasilan budidaya ikan lele tersebut. Beberapa kesalahan para pemula budidaya ikan lele yang sering terjadi diantaranya yaitu yang pertama, bibit ikan lele yang kurang bagus. Itu teman-teman, bibit merupakan salah satu penunjang keberhasilan dalam budidaya ikan lele. Kualitas bibit yang kurang bagus akan mudah mati teman-teman, tidak tahan terhadap perubahan dan iklim lingkungan sekitarnya teman-teman. Dan mudah terkena penyakit. Pastikan bibit yang kita beli untuk budidaya kita dari pembudidaya yang sudah profesional, yang kualitasnya dapat kita jamin kita dapat bertemu langsung pada kolam pembenihan untuk memastikan bahwa ikan lele atau benih lele benar-benar berkualitas bagus. Persiapan kolam yang kedua teman-teman, jadi poin yang kedua, persiapan kolam yang kurang baik teman-teman. Jadi tergesa-gesa. Jika kita ingin budidaya ikan lele, sebaiknya kita tidak usah terburu-buru dan pastikan dulu kondisi kolam apakah sudah memenuhi standar budidaya lele teman-teman. Sebelum ikan dimasukkan, pastikan kolam sudah difermentasi teman-teman dengan cara kita diamkan selama 7 hari sampai 10 hari agar maksimal, baru bisa kita lakukan tebar bibit ikan lele gitu teman-teman. Terus proses yang ketiga teman-teman, yaitu proses adaptasi benih ikan lele teman-teman. Hal ini juga sangat penting dan harus diperhatikan. Biasanya ikan yang baru pindah dari suatu tempat ke tempat lain akan mengalami stres dalam perjalanan itu teman-teman. Selain itu, bibit biasanya benih ikan lele yang tidak melakukan proses adaptasi teman-teman, itu akan banyak yang mati saat umur 1 minggu habis ditebar. Untuk itu proses adaptasi itu sangatlah penting dilakukan buat teman-temanku para pembudidaya ikan lele di luar sana. Jadi kita tebar benih lele, masuknya ke dalam kolam secara perlahan teman-teman, agar benih dapat beradaptasi dengan lingkungannya terlebih dahulu. Dan setelah itu teman-teman, jangan dikasih makan dulu selama 1-2 hari setelah tebar. Kita puasakan dahulu benih ikan lelenya. Terus faktor yang keempat teman-teman, itu memberi pakan saat hujan. Hujan menyebabkan suhu dalam kolam itu tidak stabil teman-teman. Akibat air hujan yang memasuki dalam kolam, maka pH air akan turun teman-teman, akibat zat asam yang tinggi dari air hujan.
tersebut. Sebaiknya jangan memberikan pakan benih ikan lele pada saat kolam tidak stabil, karena dapat membuat lele stres teman-teman, dan keasaman air dapat ikut masuk pada usus ikan melalui makanan yang kita berikan, yang berakibat mungkin akan fatal atau menyebabkan kematian. Terus faktor yang kelima teman-teman, itu cara memberikan pakan yang benar. Bagi pembudidaya lele pemula, cara pemberian pelet pada lele perlu diperhatikan teman-temanku. Jangan asal main tebar saja, karena memberi pakan lele dan melihatnya memang mengasihkan. Perlu diketahui teman-teman, karakteristik pelet saat dimasukkan ke dalam air, pelet akan mengembang. Nah, sebaiknya sebelum ditebar ke kolam, sebaiknya dibasahi terlebih dahulu dan bisa ditambahkan vitamin. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan dan membantu sistem pencernaan ikan dan juga daya tahan tubuh. Apabila hal ini tidak diperhatikan, sering terjadi kasus kematian ikan lele teman-teman dengan keadaan perut itu membengkak. Oke, lanjut. Jadi faktor yang keenam teman-teman, pemberian pakan yang kurang efisien. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah mengatur pemberian pakan. Jangan sekali-kali memberi pakan yang berlebihan pada ikan lele, karena selain ikan menjadi lemah akibat kekenyangan dan akan memuntahkan lagi peletnya dari perutnya teman-teman, sisa pakan akan mengendap di dasar kolam dan menjadi racun di kolam ikan lele tersebut teman-teman. Ketika mengendapnya sudah semakin banyak pakan di dasar kolam, itu menyebabkan amoniak menjadi tinggi sehingga pH air kolam menjadi turun teman-teman. Tentu saja hal ini akan merangsang tumbuhnya bakteri jahat dan sarang penyakit bagi ikan lele. Untuk itu perlu diperhatikan manajemen pakan yang baik untuk ikan lele yang kita pelihara, yaitu sekitar 3-5% dari biomasa ikan atau 70% dari kenyang untuk jatah perharinya teman-teman. Faktor yang terakhir teman-teman, yang ketujuh, yaitu kita tambah probiotik. Ikan lele juga perlu tambahan vitamin dan bakteri pendukung atau probiotik teman-teman. Hal ini bertujuan agar daya tahan tubuh lele lebih kuat, sehingga bila suhu dalam kolam tidak stabil, ikan lele tidak mudah terserang penyakit, terutama pada benih ikan lele yang rentan dengan penyakit teman-teman. Oke teman-teman, semua para pembudidaya ikan lele baik pemula maupun sudah profesional, dalam bisnis apapun termasuk budidaya lele, senantiasa pasti ada masalah dan hambatan yang seringkali kita hadapi sebagai pembudidaya ikan lele teman-teman. Akan tetapi kendala itu perlu kita perhatikan sebab hampir pasti tidak bisa menghindari berbagai masalah yang terjadi. Justru dengan adanya problem yang terjadi akan banyak belajar melatih kita, sehingga bila suatu hari ada masalah kita siap untuk melaluinya gitu teman-teman. Jadi loss nggak pakai rewel gitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu anti gagal dalam budidaya ikan lele di tempat kami. Salam sukses dari saya, semoga kita dalam menjalankan usaha diberikan kesuksesan semuanya. Oke, sekian dari saya. Bila Taufiq Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Salam sukses untuk kita semua.